Pada bagian pendahuluan, kami menjanjikan tantangan di era digital. Yang pertama adalah lanskap kontemporer. Dunia ini saat ini didominasi oleh revolusi digital yang dicirikan dengan kemudahan akses terhadap informasi global yang inheren, khususnya bagi generasi muda yang secara intrinsik terintegrasi dengan teknologi modern. Kemudian paradoks. Meskipun kemudian akses informasi global sangat tinggi, terdapat paradoks di mana pemahaman mendalam mengenai identitas kultural dan warisan lokal justru berpotensi kabur. Hal ini terjadi meskipun atau bahkan karena kelimpahan informasi global tersebut. Nah, yang menjadi masalah utama yang adalah sejarah lokal yang merupakan fondasi krusial dalam pembentukan jati diri kolektif dan penguatan rasa kebangsaan kerap terpinggirkan. Hal ini disebabkan oleh dominasi narasi global yang disajikan dengan daya tarik visual dan alur cerita yang lebih instan. Nah, secara lokal sering terabaikan oleh sejarah nasional yang ada, padahal memiliki nilai terpenting dan strategis yang tidak kalah pentingnya. Kemudian ada urgensi, itu menjadi dari tantangan ini, transformasi pendekatan edukasi secara lokal sangat diperlukan agar selaras dengan dinamika perkembangan zaman. Ini juga merupakan imperatif bagi pendekatan edukasi secara lokal untuk mengalami transformasi substantif. Nah, strategi edukasi digital juga muncul sebagai prospek yang sangat menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. Sekarang kita masuk dalam penjelasan hasil dan pembahasan, yaitu pengantar pentingnya sejarah lokal, yaitu satu sebagai fondasi jati diri, di mana sejarah lokal ini merupakan salah satu fondasi yang krusial atau yang sangat penting dalam pembentukan jati diri kolektif dan penguatan rasa kebangsaan. Dan itu untuk mengenal juga siapa kita sebagai bagian dari sebuah komunitas dan bangsa. Kedua, itu menghubungkan masa lalu dan masa kini. Sejarah lokal itu menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan histori dan membantu manusia mengenal identitas dan pola kehidupan budaya di lingkungan sekitarnya. Maksudnya, sejarah lokal ini menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan cerita, tradisi, dan budaya di sekitar kita. Ketiga, yaitu refleksi dan pewarisan. Sejarah lokal ini membawa manusia untuk mengenal dan merefleksikan identitas dan budaya yang dimilikinya, guna mewariskannya kepada generasi selanjutnya dan menjadi daya tarik bagi budaya luar. Dengan memahami sejarah lokal ini, kita bisa mengenang nih dan merefleksikan lalu mewariskannya pada generasi berikutnya. Selanjutnya, sejarah lokal ini juga menjadi cermin kehidupan atau yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu mengandung informasi yang sangat relevan dan dengan kehidupan masyarakat saat ini dan juga masyarakat setempat. Tentu menjadi cermin pengalaman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sehingga lebih mudah diinternalisasikan. Selanjutnya menjadi fondasi sejarah nasional, di mana sejarah lokal ini menjadi bagian dari sejarah nasional. Itu merupakan menjadi fondasi yang krusial tadi dan juga penting untuk memahami sejarah yang lebih besar seperti sejarah di tingkat nasional. Melalui pemahaman sejarah lokal ini, masyarakat dapat mengenali peran dan kontribusinya dalam perkembangan bangsa, terutama dalam membangun rasa identitas dan kesadaran kolektif dalam komunitas, yang mana sejarah lokal ini mampu membantu kita melihat peran daerah kita dalam perjalanan bangsa di Indonesia. Dan terakhir itu memiliki nilai strategis, di mana sejarah lokal ini memiliki nilai yang penting atau yang terpenting dan strategis yang tidak kalah pentingnya dengan sejarah yang melibatkan peristiwa besar. Nilainya sama pentingnya dengan sejarah besar karena membentuk kesadaran dan identitas bersama. Selanjutnya itu solusi dalam strategi edukasi digital, di mana diperlukannya inovasi, yaitu pendekatan tradisional dalam pembelajaran sejarah yang seringkali membuat generasi muda tidak tertarik di era digital yang serba cepat dan serba instan. Oleh karena itu diperlukan yang namanya strategi edukasi yang relevan dan sangat bermakna. Yang kedua itu adanya prospek yang menjanjikan, di mana edukasi digital ini muncul sebagai prospek yang sangat menjanjikan yang menawarkan kapabilitas untuk menyampaikan materi sejarah lokal baik secara interaktif, atraktif, dan relevan bagi audiens generasi muda. Dan terakhir itu sebagai jembatan esensial, yang berfungsi sebagai jembatan esensial yang menghubungkan generasi muda dengan kekayaan sejarah lokal yang kian terabaikan. Jadi tujuan utama dari strategi ini yaitu merevitalisasikan narasi-narasi lokal dan memperkukuh atau memperkokoh identitas budaya di tengah derasnya arus globalisasi informasi. Yang berikutnya adalah implementasi strategi edukasi digital. Implementasi ini dapat dilakukan dengan dua cara.
Yang pertama adalah digitalisasi konten sejarah, di mana di dalamnya upaya yang dapat dilakukan itu adalah mengubah setiap dokumen seperti foto, peta lama, cerita rakyat, hingga artefak sejarah ke dalam bentuk digital. Jadi semua yang mengandung sejarah itu akan diubah ke dalam bentuk digital, baik dalam bentuk foto. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memudahkan akses dan pelestarian sumber sejarah lokal. Jadi, semisalnya ada orang yang berasal dari daerah lain namun ingin mengenal atau mengetahui lebih dalam terkait budaya di suatu daerah lain, dia dapat langsung mengaksesnya dengan mudah melalui situs ataupun aplikasi yang diciptakan di setiap desa ataupun kota. Jadi, di dalam satu daerah itu mereka dapat mengaksesnya, satu negara dapat mengakses budaya tersebut. Yang berikutnya adalah pengembangan media interaktif. Contoh media interaktif yang dapat dilakukan adalah video dokumenter pendek, infografik sejarah, podcast, atau tour atau vlog virtual lokasi-lokasi bersejarah. Nah, pentingnya itu adalah untuk menarik minat dan mengembangkan kreativitas generasi muda. Selain menyampaikan informasi dengan menarik, kegiatan ini juga dapat membantu generasi muda mengembangkan potensi dan inovasi mereka. Yes. Selanjutnya adalah kolaborasi strategis dengan sekolah. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial karena keberhasilan implementasi integrasi edukasi digital ini tak terlepas dari yang namanya kerjasama strategis dengan sekolah. Contohnya itu adalah pembuatan modul pembelajaran, di mana ini melibatkan pembuatan modul pembelajaran sejarah yang selaras dengan kurikulum Merdeka. Tujuan modul ini dirancang agar materi sejarah lokal lebih dibungkus dengan menarik dan relevan serta mudah diakses bagi generasi muda. Pemanfaatannya memungkinkan pemanfaatan optimal berbagai inisiatif seperti digitalisasi dokumen dan pengembangan media interaktif di sekolah. Nah, kolaborasi ini krusial untuk memastikan pembelajaran sejarah lokal dapat terlaksana secara sistematif dan komprehensif di era digital saat ini. Masa depan sejarah lokal di era digital. Memberdayakan bukan hanya mempertahankan. Ini harusnya yang menjadi simbol ataupun slogan yang harus kita pegang, di mana masa depan sejarah lokal di era digital bukan hanya tentang mempertahankan narasi masa lalu tersebut, tetapi memberdayakannya melalui inovasi teknologi. Yang berikutnya adalah memperkokoh identitas. Pemanfaatan teknologi secara strategis memungkinkan revitalisasi narasi-narasi lokal dan memperkokoh identitas budaya di tengah derasnya arus globalisasi. Yang berikutnya adalah integral dalam jati diri. Hal ini menjadikan sejarah lokal bagian integral dari pengalaman dan jati diri generasi. Selanjutnya adalah internalisasi dan pewarisan. Hal ini memastikan sejarah lokal sebagai fondasi krusial jati diri kolektif dan rasa kebangsaan akan terus diinternalisasikan dan diwariskan. Dan yang paling penting adalah membangun kesadaran, di mana integrasi teknologi ini menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kritis serta membangun keterlibatan antar generasi muda dalam melestarikan budaya sejarah lokal. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran kami terkait artikel ini adalah implementasi strategi edukasi digital dalam pembelajaran secara lokal telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dan relevan bagi generasi muda di era teknologi saat ini. Pendekatan ini mampu mengemas sejarah lokal semenarik mungkin sehingga menciptakan minat belajar dan rasa memiliki terhadap identitas budaya dan kearifan lokal. Saran untuk penguatan dan menjadi saran kami untuk penguatan dan peningkatan kesadaran adalah yang pertama adalah kolaborasi antara lembaga pendidikan atau pemerintah dengan komunitas lokal. Kemudian pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi. Perlu ditingkatkan kembali terkait pelatihan atau bagaimana kita bisa merealisasikan menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi kita. Kemudian juga evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, setelah dilakukan pelatihan ataupun kolaborasi dengan komunitas lokal, perlu diadakan lagi evaluasi dan pengembangan apa yang bisa ditingkatkan kembali agar ini menjadi efektif.